Novel ini akan menggunakan POV 1 dengan tokoh utama Kinar. Tapi, untuk bab 1 dan 2 akan menggunakan POV Raka. POV Kinar akan mulai dari bab 3 ya. POV Raka. Kring-kring. Terdengar nada dering masuk ke ponselku. Aku tahu betul itu dari siapa, karena aku memberikan nada dering berbeda untuk dia. Dia adalah sahabat terbaikku, temanku sejak kecil. Kinar. Namanya Kinar. Kami sudah kenal dan dekat sejak bayi, karena kami memang bertetangga. Selain itu orang tua kami sangatlah dekat, mereka bersahabat. Aku bingung, kenapa dia menghubungiku. Besok, dia akan menikah. Untuk apa dia menghubungiku saat ini? Kuterima panggilannya. Kinar, kenapa kamu menghubungiku? Tanyaku, dengan hati berdebar keras. Ini dengan keluarga Nona Kinar. Kami dari rumah sakit, ingin menginfokan kalau Nona Kinar mengalami kecelakaan, ujar suara dari balik telepon itu. Aku terkejut luar biasa mendengarnya, sampai tak sanggup menggenggam ponsel di tanganku. Ponsel pun terlepas, dan aku diam mematung dengan mata berair. Ini bagai mimpi. Kakiku terasa mendadak lemas, aku ambruk di lantai. Duduk bersimpuh, tak percaya rasanya mendengar kabar duka ini. Hingga, suara mama menyadarkanku. Raka, ada apa? Tanya mamaku. Aku menoleh tapi tak sanggup mengeluarkan kata-kata. Lalu, kulihat mama mengambil ponselku yang tergeletak di lantai. Halo, mama mulai berbicara, dan kulihat raut terkejut darinya. Disertai panik untuk sesaat, kemudian berterima kasih karena sudah diberi kabar. Raka, sabar ya, ucap mama sambil memelukku. Mah, Kinar baik-baik saja kan? Tanyaku dengan mata berderai. Tak apa aku dibilang cengeng, karena nyatanya aku sangat terpukul akan kabar ini. Kabar dari wanita yang aku. Kinarku baik-baik saja kan Ma? Tanyaku lagi. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Posisi mama saat ini jongkok di hadapanku, masih memeluk sambil mengelus punggungku dengan lembut. Mama akan menghubungi Tante Rina, lanjutnya. Dan mama mengabarkan hal ini. Bergegas, kami pun menuju ke rumah sakit. Rupanya, aku adalah orang pertama yang tahu kabar duka ini. Karena nomorku merupakan nomor yang paling sering dihubungi beberapa jam terakhir, jadi akulah yang dihubungi duluan oleh pihak rumah sakit. Kinar dan Hasbi, calon suaminya, kecelakaan tunggal. Menurut saksi mata, mereka menghindari seorang anak kecil yang tiba-tiba saja menyeberang. Namun, naas hal itu malah membawa petaka. Mengantarkan mereka dalam kecelakaan tunggal yang sangat parah. Kondisi mereka sangat buruk sekali. Itu dari kabar yang kudapat. Ayah segera mengeluarkan mobil, karena aku sungguh tak sanggup jika menyetir sendiri. Aku terlalu terpukul. Dari gerbang pintu rumahku bisa kulihat jelas orang tua Kinar juga baru mengeluarkan mobil. Rumah kami memang berseberangan, tepat saling berhadapan. Mama keluar pagar dan menghampiri ibunya Kinara yang sedang berdiri menunggu suaminya mengeluarkan mobil dari bagasi. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi kulihat mereka saling berpelukan. Dan aku tahu mereka sama-sama menangis. Ibunya Kinar segera masuk ke dalam mobil, kemudian mobil mereka keluar dari rumah mereka. Aku sepertinya melihat gelagat aneh saat mamaku kembali. Raut wajahnya sangat muram. Apa ada kabar baru dari rumah sakit ya? Apa Kinar? Ah tidak, aku tak boleh berpikir negatif. Apa Hasbi? Tidak akan terjadi sesuatu kepada calon suami sahabatku itu. Hasbi adalah sumber bahagianya Kinar. Kinar dan Hasbi akan sembuh. Mereka akan menikah. Ada apa Mam? Mereka baik-baik saja kan? Cecarku saat mama sudah kembali dari rumah Kinar. Mama menepuk bahuku tanpa berkata, tapi dari raut sedih yang tercetak di wajahnya,
aku tahu saat ini mamaku sedang sangat sedih dan menunjukkan kalau mereka tidak baik-baik saja. Mam, aku tak tahan dengan diamnya mama. Aku ingin tahu kabar terbaru mereka. Kita lihat saja ke rumah sakit supaya jelas, hanya itu jawaban mama. Jujur aku kecewa, karena aku sungguh penasaran. Kami segera masuk ke dalam mobil. Mama duduk di depan dengan ayahku. Sedangkan, aku duduk di belakang dengan gelisah. Mobil pun melaju. Ingin rasanya aku saja yang mengemudikan mobil. Kenapa rasanya ayah begitu lambat mengemudikan mobilnya saat ini sih? Yah, biar aku saja yang bawa mobilnya. Akhirnya aku mengeluarkan unek-unekku. Ayah berdecih, mau terjadi kecelakaan berikutnya. Ayah menatapku sekilas dari spion rear mirror. Raka kan pandai mengemudi ya. Aku tak terima dianggap akan menyebabkan kecelakaan. Ayah tahu, tapi kondisi kamu sedang tidak baik-baik saja saat ini. Ayah menjawab, masih dengan fokus nyetir. Aku mengembuskan napas kasar, meraup mukaku sendiri dengan kasar dan memilih menatap ke arah luar jendela mobil. Memperhatikan toko-toko dan gedung-gedung yang berderet, yang seolah ikut menatapku sedih karena kejadian yang menimpa sahabatku, Kinar. Aku sadar, perkataan ayah benar adanya. Sabar Raka, sebentar lagi kita sampai. Ibu berusaha menenangkan aku sepertinya. Iya bu, sahutku dengan berat hati. Kinar, Kinar. Kusebut namamu dalam doaku, bukan hanya kali ini saja. Tapi setiap hari, dalam 5 waktu aku menyebut namamu dalam doaku. Karena aku, Hasbi, aku sungguh berharap besar kamu akan menjaga sahabatku itu selamanya. Semoga kalian baik-baik saja. Ku kepalkan kedua tanganku sesaat, dan ku pejamkan mata. Terbayang wajah Kinar yang ceria dan tertawa-tawa saat melakukan video call denganku 2 jam sebelum kabar menyedihkan ini terdengar. Kenapa kamu harus pergi dari rumah sih? Padahal kamu akan menikah besok. Bukankah aku sudah melarangmu pergi? Memintamu diam di rumah saja. Kamu sungguh bandel, sungguh nakal dan tak peduli peringatanku. Meluncurlah kembali air mataku, kali ini lebih deras lagi. Cepat-cepat kuseka, sudah cukup aku menangis. Jangan cengeng lagi Raka. Bukankah kamu harus menyemangati Kinar dan Hasbi, agar mereka cepat sembuh? Sampailah kami di rumah sakit. Bergegas kami mencari ruangan tempat Kinar dan Hasbi dirawat. Rupanya mereka ada di ruangan ICU, luka mereka cukup parah. Ibu bagaimana Kinar? Aku bertanya kepada ibunya Kinara, saking dekatnya hubungan kami. Aku memanggil orang tua Kinar dengan panggilan ibu dan ayah, sama seperti Kinar. Dia dan ibunya Kinar menubrukkan diri untuk memelukku. Aku tak bisa apa-apa selain mendekap ibu keduaku ini. Aku tak bisa memaksanya untuk menjelaskan kondisi Kinar. Meski aku sangat ingin tahu. Kinar dirawat di ruangan ICU, bukankah artinya lukanya sangat parah? Beberapa saat kemudian keluarga Hasbi tiba. Mereka tampak terpukul sekali, kami semua pun saling menguatkan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara kegaduhan dari ruangan ICU tempat dirawatnya Kinar dan Hasbi. Dokter dan perawat tampak sibuk memeriksa keadaan mereka yang katanya drop. Kami terus memanjatkan doa untuk kesembuhan mereka. Hingga beberapa saat kemudian, dokter keluar dan memberitahukan keadaan mereka. Semua terkejut, kesedihan menyelimuti. Awan hitam seolah menaungi. Duniaku seakan runtuh. Hasbi, Kinar. Dalam tiap air mata yang jatuh, aku menemukan kekuatan untuk tetap berdiri tegar dan memberi dukungan sepenuh hati kepada orang yang aku sayangi. Kesedihan adalah goresan yang mendalam dalam hati, saat melihat orang yang aku sayangi terbaring lemah, tetapi kekuatanku ada di dalam kasih sayang yang tak berujung. Kesedihan adalah teman setia dalam perjalanan hidup, tetapi itulah yang membuatku menjadi lebih kuat, saat orang yang aku sayangi sedang berjuang dengan sakitnya. Kinar, Hasbi, mereka
every day, late at night, not okay. All I want